Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cerina Tantri dari Offering AA ingin membacakan cerpen berjudul Keadilan karya Putu Wijaya. Ada suatu masa, ada saat banyak pedagang es puding dari Jawa berkeliaran di Bali. Mereka memakai kostum yang menarik dengan topi-topi kerucut. Gendongan es puter mereka desainnya cantik sekali. Gelas-gelas kaca atau plastik ala koktail bergantungan dengan puding warna-warni. Kalau mereka lewat, anak-anak selalu memburunya. Kadang-kadang tidak untuk membeli, tapi untuk mengerumuninya. Pak Ahmad termasuk salah satu di antara anak-anak tersebut. Tanpa merasa malu, ia ikut berebutan untuk membeli es puding puter dan merasakan suasana cerianya. Bu Ahmad sampai malu melihat kelakuan suaminya seperti itu. Pada suatu hari yang terik, sementara anak-anak di alun-alun menaikkan layangannya, tukang es puding itu lewat. Pak Sersan yang rumahnya di sudut alun-alun berteriak memanggil. Anaknya merengek-rengek meminta es puding. Waktu tukang es puding itu menuju ke sana, hampir semua anak-anak yang sedang bermain layangan menolehkan kepalanya. Yang punya duit langsung berlari sambil menggulung tali lengannya. Tak terkecuali Pak Ahmad. Waktu itu ia sedang memperhatikan seorang juragan ayam dan memandikan ayam-ayamnya. Ahmad meraba kantongnya, lalu merasakan ada uang di dalamnya. Ia langsung berlari ke rumah Pak Sersan. "Jangan ribut," teriak Pak Sersan membentak anak-anak yang berdatangan itu. "Ada orang sakit di dalam." Sabar, kata Pak tukang es puding. "Satu persatu semuanya pasti dapat." Aku dulu, kata anak-anak sambil mengacukan uangnya. "Aku dulu," teriak Pak Sersan marah. "Pudingnya yang merah." Tukang puding agak panik. Ia mengambil puding warna oranye. "Merah!" teriak Pak Sersan. Tukang puding itu tambah gugup dan menyerahkan puding oranye. Pak Sersan naik pitam. Ia menolak koktail berisi puding oranye itu hingga jatuh. Anak-anak tertawa. "Diam! Merah! Kamu tahu nggak merah itu apa? Ini merah seperti matamu itu." Anak-anak tertawa lagi. Tukang es meraih satu gelas koktail lagi, tetapi sekali lagi ia salah. Ternyata ia meraih puding berwarna hijau. Pak Sersan berteriak lagi, "Merah!" Lalu ia mengambil koktail berwarna merah. Tukang es puter nampak ketakutan. Ia ingin cepat-cepat menuangkan es puter ke atas koktail itu. Pak Sersan langsung membayarnya dan masuk ke dalam rumah. Anak-anak kemudian menyerbu tukang es puding sambil mengacungkan uang, minta diladeni terlebih dahulu. Pak Ahmad yang tidak mau ketinggalan, ia meraih salah satu koktail dan mendorongkannya ke tukang es puter. "Aku esnya double dong," kata Pak Ahmad. Aku dulu, teriak anak-anak menghalang-halangi Pak Ahmad. Tukang es puter kewalahan. Ia meraih belnya lalu membunyikannya keras-keras. Tapi akibatnya jelek sekali. Pintu rumah terkuak lebar. Pak Sersan muncul sambil mengajukan pistolnya. "Diam kalian, aku sudah bilang, ada orang sakit di dalam." Bukan saya, Pak, anak ini," kata Pak tukang es puding. "Tapi kamu gara-garanya," teriak Pak Sersan tidak mau dibantah. "Bukan saya, Pak." Tiba-tiba Pak Sersan meletuskan pistolnya. Semua mendadak terdiam. Anak-anak ketakutan. Tukang es puding pucat pasi. Pak Ahmad mencoba menetralisir keadaan sebelum menjadi runyam. Lalu ia memberanikan diri berbicara. "Pak Sersan, maaf, itu salah saya. Anak-anak itu protes karena saya minta didahulukan. Saya minta maaf, saya yang salah." Pak Sersan menggeleng dan menodongkan senjatanya ke tukang es itu. "Tidak, bangsat, ini yang salah. Kalau tidak bawa es pudingnya keluar masuk kampung kita, anak-anak tidak akan kebiasaan membeli es sampai sakit-sakit seperti anakku yang waktu sudah sakit masih teriak-teriak minta es. Kalau terdengar kelenengnya lewat dan dia tahu itu sekali. Minggat sebelum aku tembak kamu. Aku sudah banyak bunuh Portugis di tim-tim. Nambah satu tidak apa. Minggat." Pak Sersan lalu menutup pintu dan menguncinya tanpa membayar es yang dibelinya. Tukang es itu pucat pasi. Mukanya tak berdarah. Pak Ahmad menunggu beberapa lama kemudian berbisik, "Ya, Pak pergi sebelum Pak Sersan keluar lagi."
Tukang es itu terkejut, seperti mendadak siuman. Ia memandangi Pak Ahmad, lalu berkata, "Bapak yang beli es kemarin yang dekat lapangan?" "Ya." "Mana gelasnya? Bapak belum kembalikan. Itu harganya 50.000 satu gelas. Itu gelas kristal." Pak Ahmad terkejut dan bengong. Tukang es mendekat dan berkata, Pak Ahmad merasa itu tidak lucu lagi. Ia merasa telah menyelamatkan nyawa orang itu, tapi orang itu malah menuntut. Pak Ahmad lalu melangkah, tapi orang itu tiba-tiba mengeluarkan celuritnya dan menyerang. Pak Ahmad masih sempat mengelakkan tangannya yang terluka. "Bayar!" Pak Ahmad merasa sanggup menghajar orang itu meskipun usianya lebih tua. Semangat mati dalam pertempuran melawan penjajah tiba-tiba bangkit lagi. Tapi rasanya itu tidak sepadan dan tidak gaya untuk berhadapan dengan tuntutan keadilan hanya gara-gara tukang es yang kacau itu. Tanpa merasa takut sedikit pun, Pak Ahmad menaruh uang 10.000 di atas salah satu gelas tukang es itu. Lalu dengan perasaan hancur lebur, ia berbalik dan pergi. Siap menghajar kalau tukang es itu mencoba menyerangnya, tetapi tidak. Sambil menahan air mata, Pak Ahmad berjalan pulang. Belum sampai 1 abad merdeka. Sambil menahan air mata, Pak Ahmad berjalan pulang. Belum sampai 1 abad merdeka, citra anak bangsa terhadap keadilan sudah sangat berbeda-beda. Apa yang terjadi dengan bangsaku ini? Bisik Pak Ahmad. Sekian, terima kasih.